Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Hilaliyah dengan NIM 18012512219 dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran dan juga bahan ajar. Media pembelajaran adalah seperangkat media yang bertujuan untuk menyampaikan atau informasi dari pengirim ke penerima ataupun sebaliknya, sehingga mendorong timbulnya proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar dapat tersampaikan dengan baik apabila didukung sumber informasi, penerima informasi, dan materi pembelajaran yang dapat mendorong timbulnya pikiran, perasaan, dan perhatian peserta didik. Proses pembelajaran sendiri seyogianya harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karenanya, seseorang guru harus mempunyai wawasan dan kecakapan terhadap penugasan berbagai bahan ajar. Bahan ajar merupakan sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran. Setiap komponennya sendiri harus dikaji, dipelajari, dan dijadikan bahan materi yang dapat atau yang akan dikuasai oleh siswa. Nah, tanpa bahan ajar sendiri, pembelajaran yang akan dilakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, yaitu fungsi media pembelajaran dan bahan ajar. Dalam proses belajar mengajar, fungsi media menurut Nana Sutjatna dalam tahun 1991, yakni yang pertama, penggunaan media dalam proses mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, ada penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, media dalam pengajaran penggunaannya bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Yang keempat, penggunaan media bukan semata-mata sebagai alat hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang kelima, ada penggunaan media dalam proses pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, ada penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Nama saya Fauziah dengan nomor absen 7. Dalam suatu proses pembelajaran, sebuah media mempunyai fungsi yang cukup vital dikarenakan media mempunyai fungsi sebagai pembawa pesan atau informasi dari guru menuju kepada siswa selaku penerima. Dalam proses penyampaian pesan melalui media yang digunakan sebuah metode. Metode merupakan suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa agar dapat menerima dan mengolah pesan atau informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah klasifikasi media dan bahan ajar. Klasifikasi media pembelajaran telah banyak dijabarkan oleh banyak pakar. Menurut bentuk informasi yang digunakan, kita dapat memisahkan dan mengklasifikasikan media dalam 5 kelompok besar, yaitu 1. Media visual diam, 2. Media visual gerak, 3. Media audio, 4. Media audio sosial diam, dan yang terakhir adalah media audio sosial gerak. Proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, atau telekomunikasi. Klasifikasi bahan ajar menurut bentuknya. Dari segi bentuknya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah bahan cetak, selanjutnya bahan ajar dengar, selanjutnya bahan ajar pandang dengar, dan yang terakhir adalah bahan ajar interaktif. Perkenalkan, nama saya Nur Salamah dengan NIM 18012532240 dengan nomor absen 40. Klarifikasi bahan ajar menurut cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi 5 macam,
yaitu yang pertama bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yang kedua ada bahan ajar yang diproyeksikan, yang ketiga ada bahan ajar audio, yang keempat ada bahan ajar video, yang kelima ada bahan media komputer. Terus yang ketiga, di sini klarifikasi bahan ajar menurut sifatnya. Dilihat dari sifatnya, bahan ajar yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada bahan ajar yang berbasiskan cetak, yang kedua ada bahan ajar yang berbasiskan teknologi, yang ketiga ada bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, yang keempat bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Terakhir di sini klarifikasi bahan ajar menurut substansi materinya. Apabila ditinjau ulang pengertian bahan ajar secara garis besar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Maka sesungguhnya dapat dipahami bahwa materi pembelajaran terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 18101251 10005 dengan nomor absen 2. Saya dari kelas 5A PGSD angkatan 2018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis media dan bahan ajar. Nah, secara umum, jenis-jenis media ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada jenis media audio, kedua ada jenis media visual, ketiga ada jenis media audio visual, dan yang keempat ada jenis media multimedia. Baik. Pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis media visual. Nah, media ini adalah media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti gambar, lukisan, foto, miniatur, alat peraga, dan lain sebagainya. Baik, media yang kedua yaitu media audio. Nah, media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara. Nah, berarti media audio ini kebalikannya dari media visual. Contoh media audio ini seperti musik, siaran radio, ataupun rekaman suara. Baik, selanjutnya jenis media yang ketiga yaitu media audio visual. Nah, jenis media ini adalah media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat. Artinya, jenis media yang ketiga ini merupakan penggabungan dari jenis media visual dan juga media audio. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti rekaman video, film, televisi, dan sebagainya. Yang keempat, ada jenis media multimedia. Nah, jenis media ini adalah semua jenis media yang terangkum menjadi satu. Contohnya, internet. Nah, belajar dengan menggunakan internet artinya mengaplikasikan semua media yang ada, termasuk pembelajaran jarak jauh. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai jenis media dan bahan ajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Sukmahyarwati dengan nomor absen 49. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria media dan bahan ajar. Nah, untuk kriteria media mencakup 10 kriteria. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Yang keempat, media mudah diperoleh. Kelima, kemudahan dalam pengaksesan. Keenam, penggunaan tidak memakan waktu yang lama. 7. Kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa.
Kedelapan, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. 9. Sesuai dengan kemampuan para pengajar. Dan yang terakhir, efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kriteria bahan ajar. Pemilihan bahan ajar tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Pemilihan bahan ajar menuntut dipergunakannya suatu pedoman atau prinsip-prinsip tertentu agar kita tidak salah pilih bahan ajar. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada satu jenis bahan ajar pun yang sempurna, yang mampu melayani segala tuntutan dan kebutuhan pembelajaran. Karena setiap jenis bahan ajar tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, kita memerlukan prinsip-prinsip umum dalam pemilihan bahan ajar. Nah, prinsip-prinsip yang dimaksud menurut Arif dan Napitulu yaitu meliputi yang pertama, isi bahan ajar hendaklah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, bahan ajar hendaklah sesuai dengan kebutuhan peserta didik baik dalam segi bentuk maupun tingkat kesulitannya. Ketiga, bahan ajar hendaklah betul-betul baik dalam penyajian faktualnya. Keempat, bahan ajar hendaklah benar-benar menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati oleh peserta didik. Kelima, bahan ajar hendaklah mudah dan ekonomis penggunaannya. Yang keenam, bahan ajar hendaklah cocok dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, lingkungan di mana bahan ajar digunakan harus tepat sesuai dengan jenis media yang digunakan. Nama saya Nurul Fadila dengan nomor absen 42. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini berikutnya ada pemanfaatan media dan bahan ajar. Untuk implementasi kurikulum sendiri adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, dan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi di lapangan maupun karakteristik dari siswa, baik itu perkembangan intelektualnya, emosionalnya, serta fisiknya. Dan pemanfaatan media pembelajaran dan dengan implementasi kurikulum sendiri itu ada dua. Yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas, dan yang kedua ada pemanfaatan media di luar situasi kelas. Berikutnya ada penggunaan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bahan ajar sendiri itu merupakan unsur yang amat penting dalam suatu pembelajaran. Tanpa kehadiran bahan ajar, mustahil tujuan pembelajaran akan tercapai dan kompetensi dasar akan dikuasai oleh peserta didik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa bahan ajar merupakan hal yang pokok dan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar sendiri itu digunakan untuk tujuan dan maksud tertentu. Hal ini dikarenakan bahan ajar memiliki karakteristik dan jenis-jenis tertentu pula. Oleh karena itu, agar kita tidak keliru dalam memanfaatkan bahan ajar tersebut, sehingga kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan bahan ajar maupun kegiatan pembelajaran itu sendiri.